Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6 hingga 9. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2 dilanjut dengan ayat 6 hingga 9. Saya akan baca bagi kita semua demikian. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya Pendeta Andi Kolimbong yang baru diojakon minggu tanggal 18 Agustus lalu di gereja kita ini. Mungkin tidak semua kemarin hadir di ibadah minggu pukul 10.30, karena itu terimalah salam dari kami. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada atau dimanapun tempatnya, semua tempat sekarang ini pasti punya aturan dan ketentuan. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak ada ketentuan, ketetapan, dan aturan-aturannya. Kalau kita ke mall, di mall juga ada aturan. Ke sekolah, di sekolah ada aturan. Di lalu lintas ada aturan. Di gereja ada aturan. Di rumah juga ada aturan. Siapa yang patuh kepada ketentuan, aturan, SOP yang berlaku, maka dia akan selamat. Tetapi siapa yang melanggar ketentuan, aturan-aturan yang sudah dibuat itu, bisa jadi mencelakakan hidupnya. Kalau di rumah ada aturan, wajib pulang jam 11 malam. Kalau bapak-bapak tidak pulang jam 11 malam, sudah pukul 2, apa kata ibu-ibu? Haru di luar itu kamu. Haru di luar ho. Buka majoin. Ketentuan di rumah ini pulang paling lama jam 11. Di luar daripada itu maka akan mendapat ganjaran dan hukumannya sendiri-sendiri. Maka dimanapun tempatnya hari ini, ketentuan dan aturan-aturannya sudah dibuat. Supaya apa? Supaya setiap orang berdiri, berlaku, berbuat seperti yang ditetapkan dan seperti yang diaturkan itu. Siapapun orang, Bapak Ibu, kalau dia taat kepada aturan, ketentuan yang sudah dibuat itu, maka dia akan selamat. Tetapi yang melanggar pasti akan celaka dalam perjalanan hidupnya. Maka demikianlah firman yang kita dengarkan pada minggu hari ini. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel sebelum menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Maka ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan kembali diulang oleh Musa dalam kitab Ulangan ini. Ketentuannya apa? Ketentuannya yang pertama kita dengar dari firman ini adalah
di ayat 1, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup, memasuki dan menduduki negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Istilah orang Batak bilang, sidapok soluk donaro. Ada aturan, ada ketentuan yang sudah diaturkan di situ. Itu sebabnya sebelum memasuki itu, Musa mengingatkan kepada orang Israel, ini ketetapan yang harus kita pegang sebelum kita masuk ke tanah perjanjian dan tanah Kanaan itu. Apa ketentuannya Bapak Ibu dan Saudara? Itu makanya dikatakan Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel. Kalau dikatakan mendengar, itu artinya sebelum memasuki tanah perjanjian itu, mereka memberi telinga dulu tentang ketentuan-ketentuan. Kadang-kadang gini Bapak Ibu, ketentuan sehebat apapun yang dibuat, kalau tidak diberi telinga untuk mendengar, maka kita gagal memahami ketentuan itu. Itu makanya pernah Barbadai kan, sudah ada SOP-nya, sudah ada briefingnya, sudah ada technical meeting-nya. Alai selama technical meeting dia main-main handphone, ketika perlombaan melanggar ketentuan, yang repot dia juga, yang nuntut dia juga. Maka sekarang dengarlah. Maka mendengar aturan, mendengar ketentuan, mendengar hukum itu memberi telinga. Karena ketika kita memberi telinga untuk mendengar, disitulah kita dapat melakukan aturan-aturan itu dengan baik. Jangan nanti setelah diberlakukan, semacam gak pernah ku dengar kayak gini di gereja ini. Macam gak pernah ku dengar kayak gini di HKBP. Macam gak pernah ku dengar kayak gini di Padang Bulan. Gak boleh. Maka yang perlu diberi perhatian pertama-tama adalah telinga untuk mendengar. Itu makanya Musa kepada bangsa Israel, karena dia tahu bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sekarang diberitahu, besok sudah lupa. Guru saya bilang lanang celup, lama nangkap cepat lupa. Sudah nangkapnya lama, lupanya. Maka yang perlu diberi perhatian adalah telinga. Karena ketentuan di tanah Kanaan itu, di tanah perjanjian itu ada. Maka Shema Israel, dengarlah hai orang Israel. Apa yang mau didengarkan oleh mereka? Ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Yang disampaikan adalah sekali lagi, jangan menambah atau mengurang. Yang enak itu adalah kalau porsinya pas. Di situ pula rasanya. Kita tidak mau yang berlebihan kalau rasanya tidak pas. Ya, selain itu, kalau masih enak, tapi porsinya kurang, kayaknya kita masih pengen, nauti ma dibeko mimon, songon na tabudu deina. Macam enak kurasa, andalimannya itu menggetarkan telinga dan mulut. Ini terlalu sedikit. Maka yang tepat adalah kalau porsinya pas. Maka Tuhan bilang, jangan menambah atau mengurang dari perintah itu. Berjalan aja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan, itu sudah cukup. Dan Tuhan sudah menimbang itu dengan sempurna. Maka jangan menambah atau mengurang dari Taurat itu. Itu aja pun kita kerjakan dan kita lakukan Bapak Ibu dan Saudara, sudah luar biasa. Maka jangan pernah menambah dan mengurang. Matius 5 ayat 18, boleh buka dulu Mang Inam, Matius 5 ayat 18. Sudah? Sudah dapat? Boleh kita sama-sama baca 2, 3 ya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Maka tidak ada orang yang boleh menambah atau mengurang. Karena Tuhan sudah mengukur porsinya itu sudah pas. Itulah yang harus kita kerjakan Bapak Ibu dan Saudara.
Artinya kalau dikatakan tidak boleh menambah atau mengurang, sudah pada porsinya, jangan menambah atau mengurang. Ada SOP, ada standar operasional prosedur, supaya semua terakomodir dengan baik. Kalau misalnya SOP-nya ngaret, Bapak Ibu, maka horas mak. Kalau SOP-nya ngaret, udahlah. Tetapi kalau tepat, benar, berada pada patron yang benar, maka orang-orang juga akan taat kepada SOP yang diaturkan itu. Maka jangan menambah dan mengurang. Ada saya pernah baca begini. Kata-kata kalau dibagi makin bertambah. Makanan kalau dibagi makin berkurang. Harta sia joloon A. Nanti setelah di sana sudah jadi XYZ. Katanya pendeta itu masih jomblo. Lalu datang tambah, jomblo akut eda. Tambah lagi di belakang sana, kayaknya begini dan begitu. Ngetep babetong. Sian? Iya. Yang enak itu adalah kalau pada porsinya sekali lagi. Kalau menambah atau mengurang dari situ jangan. Karena Tuhan sudah melihat batas kemampuan dan batas kesanggupan kita untuk mengerjakan aturan, ketentuan, dan Taurat itu sendiri. Maka dia sudah memberikannya dengan tepat. Kalau makanan memang dibagi berkurang. Dari depan sini masih 5, di belakang sudah tinggal piring. Selebihnya kata-kata berbeda. Dari sini A, di belakang sudah XYZ. Maka hindarkan mengurang dan menambah. Kalau kita berjalan aja pada koridor yang sudah ditentukan, itu sudah hebat Bapak Ibu. Berjalan aja. Di kerja, di kantor, di sekolah, jam masuk, jam 8, berdiri atau mengikuti ketentuan itu aja sudah hebat. Mungkin kalau di tempat kerja melanggar ketentuan dan aturan sudah dipotong. Tidak finger tepat pada waktunya, pulang tidak tepat pada waktunya, finger tidak ada lagi, potong. Di gereja, jam berapapun datang, dak ya didok situ, push up inang, push up. Inang tidak push up keluar. Ada oke amang inang, ada pernah? Mana ada, sempat kayak gitu. Maka sekali lagi, berjalan pada ketentuan yang dibuat itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Enak, gak ada beban bagi kita. Berjalan pada aturan ketetapan yang sudah diaturkan itu membuat kita bersuka cita. Karena kita tidak melanggar ketentuan dan aturan-aturan itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam Alkitab dikatakan dalam melakukan perintah Allah adalah sesuatu keharusan. Tidak boleh ditambah dan dikurang, bahkan 1 iota atau 1 titik pun tidak boleh dikurangi. Artinya apa? Perintah Allah adalah utuh dan menyatu. Bolehnya mencuri asal jangan ketahuan inna dang bui. Tidak ada sikap yang begitu di gereja. Di iman kita enggak ada. Kalau kau lapar boleh kok mencuri, enggak ada amang inang. Berbisut mahosongon ulok marroha. Iya kan kata firman Tuhan begitu katanya pula. Bawa firman untuk melegalkan dosa, toka, salah. Itu sebabnya dikatakan tidak boleh. Maka perintah itu sekali lagi utuh dan menyatu. Tidak boleh ditawar-tawar. Kalau Tuhan bilang perintahnya tidak boleh mencuri, atas alasan apapun di dunia ini tidak boleh mencuri. Tidak boleh berzina katanya, atas alasan apapun tidak boleh ditawar-tawar. Masa enggak boleh Tuhan berzina? Kalau enggak ada anakku, bolehlah sekali aja. Enggak tahu pun tetangga. Enggak persoalan tetangga itu. Persoalan kita dengan Tuhan. Maka Taurat Tuhan itu tidak bisa ditawar-tawar amang inang. Saudara-saudara tidak bisa ditawar-tawar. Sudah ditentukan seperti itu dan itu yang harus kita lakukan. Siapa yang melakukan ketentuan dan aturan itu dikatakan di sini akan hidup berbahagia. Berarti apa yang mau dikatakan di situ? Tidak boleh ditambah atau dikurang. Artinya harus taat kepada ketentuan itu. Kalau di rumah tidak mau anak-anak taat pada ketentuan, amang inang bertindak. Nah, paling lama pulang jam 11. Jangan udah pulang jam 2, datang pula bapak mamanya. Hebat nak, hebat. Minggu depan jam 4 pagi ya nak.
Bah, nomor dua nama. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini kita dituntut untuk taat, perintahnya adalah keharusan. Sekali lagi, tidak boleh ditawar-tawar dan jangan menambah atau mengurang, atau perintahnya ditaksir-taksir. Bolehnya kurasa membunuh, asallah begini. Kalau dendam kita, dendam membara, bolehlah kurasa itu ditaksir-taksir, tidak boleh. Bolehlah kurasa menduakan Tuhan. Kalau ada anak kita sakit, lalu tidak dapat diagnosa dari dokter, bolehlah kurasa mardatu-mardatu. Gak boleh ditaksir-taksir. Ketentuan itu sudah utuh dan menyatu. Gak ada kemudian kesempatan untuk menyimpang ke kiri atau kalau ke kiri dan ke kanan, ke pesta aja, mau mere, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itu aja. Kalau di aturan dan ketentuan Tuhan tidak ada kiri dan harus tetap. Kalau ini lurus ke arah pintu sana, harus lurus. Tidak boleh kanan atau kiri. Itu ketentuan dan aturan dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka pentinglah ketaatan yang mutlak sebagai umat Allah untuk melakukan Taurat itu dalam kehidupan mereka. Supaya mereka menjadi umat yang taat dan setia. Menjadi umat yang taat dan setia. Yang berikut ayat 6 dan seterusnya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu. Lihat. Siapa orang yang melakukan Taurat ketentuan itu, itulah yang menjadi kebijaksanaan dan akal budi. Berbeda dengan Allah-Allah lain, kata mereka tadi. Allah-Allah lain tidak peduli, karena Allah-Allah lain itu juga ilah-ilah lain itu tidak pernah memberikan kehidupan kepada kita. Maka lihatlah, Musa memperkenalkan Allah itu jauh lebih dalam lagi kepada bangsa Israel. Katanya begini, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ayat 7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya. Bapak, Ibu dan Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dekat dengan kita. Itu makanya dikatakan Allah itu, Yesus itu sudah berimanen. Artinya sangat dekat dengan kita. Tidak perlu dengan suara yang keras memanggilnya, dia juga sudah mendengar. Maka dia ada dan bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya dalam firman ini dikatakan, Allah mana yang punya kedekatan yang seperti itu? Hanya Allah Israel lah yang punya kedekatan seperti itu. Dia memberikan aturan, memberikan hukum, memberikan Taurat supaya apa? Supaya umatnya tidak jatuh dalam dosa dan pelanggaran. Ayat 8 lagi. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan sedemikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu hari ini? Di mana ada? Di bangsa mana yang punya aturan yang seperti itu? Di HKBP itu aturannya sudah ini kan, bahkan ada jemaat HKBP sendiri yang bilang terlalu ketat. Maunya pengen ikut gereja yang sana. Gereja yang sana masih 3 tahun lahir. Masa gereja tua harus mengikuti ketentuan dan aturan di sana? Maka ikutilah aturan dan ketentuan yang ada di gereja kita ini. Dan itu pun semua sudah dipergumulkan berdasarkan firman Tuhan dalam Alkitab ini. Tidak dibuat begitu-begitu saja. Maka ketentuan dan aturan ada. Allah mana yang bikin aturan seperti itu? Allah bangsa-bangsa lain di luar dari bangsa Israel, apakah ada punya aturan yang seperti itu kepada umatnya? Tidak ada, Bapak Ibu. Yang punya ketentuan dan aturan yang seperti itu hanyalah Allah Israel. Dikasih hukum Taurat, ini yang harus dikerjakan. Selain daripada itu, bangsa-bangsa yang lain tidak punya ketentuan dan aturan yang seperti itu. Terakhir ayat 9. Boleh kita sama-sama? Silahkan Bapak Ibu. 2, 3 ya. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada yang terakhir ini berkata seperti ini. Kalau kita sudah memahami aturan Taurat dan ketentuan dari Tuhan,
maka ajarkanlah itu kepada generasimu, anak cicitmu, cucu cicitmu. Karena apa Bapak Ibu? Saya pernah mendengar begini. Orang tua yang taat melahirkan anak-anak yang taat. Karena ketika dia taat, di rumah juga dia akan mengajarkan ketaatan itu kepada anak-anaknya. Walaupun kita bilang zaman ini, dulu itu amang. Sekarang ngadau tu bisian, bapaknya ngajarkan A, anaknya ngerjakan C. Ya itu entah salah siapalah. Tapi yang pasti kita lihat begini, supaya aturan, ketentuan, dan semua yang berlaku di tanah Kanaan itu tetap berjalan dengan baik, meski generasi tua sudah mati, mereka bilang, ajarkan itu kepada anak dan cucumu. Maka aturan-aturan dan ketentuan itu harus mereka ajarkan kepada anak cicit mereka. Supaya walaupun generasi tua sudah mati, generasi muda tetap melakukan seturut dengan aturan, ketentuan yang diberikan. Itu makanya kenapa di ibadah kita ada gereja yang di ibadahnya Bapak Ibu tidak ada membacakan Taurat setiap minggu, enggak. Di kita setiap minggu dibacakan, kenapa? Yang tadi itu mengingatkan. Karena generasi ini bisa, iya. Sekarang yang tua masih banyak, nggak tahu 2 tahun mendatang. Itu makanya kenapa selalu diperdengarkan Taurat itu di ibadah minggu. Dan itu sudah didengarkan di sekolah minggu juga diajarkan kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya mereka juga mengerti tentang Taurat Tuhan itu. Maka dikatakan dalam firman ini, ajarkanlah itu kepada anak dan cucumu. Jadi ya Amanginang di rumah kepada remaja dan Naposo Bulung juga. Saya nggak tahu apakah di rumah masih ada ibadah keluarga, masing-masing keluarga atau membaca renungan pagi atau malam. Tapi yang pasti dikatakan ajarkanlah itu. Bahkan nanti kita boleh lihat di ulangan 6 ayat 4, di ulangan pasal 7 juga nanti boleh kita lihat di situ. Bagaimana mengajarkan perintah Tuhan itu baik ketika duduk, berdiri dan pergi kemanapun. Maka artinya adalah tidak ada alasan untuk bosan mengajarkan firman Tuhan. Karena yang menuai itu semua nanti adalah kita. Kalau Bapak Ibu kita semua taat mengajarkan itu kepada anak-anak kita, yang menuai itu kelak dari kehidupan mereka. Kalau kita lengah di situ tidak mengajarkan ketentuan dan aturan kepada anak-anak kita, maka yang menuai resiko juga kita. Sebab apa kata firman Tuhan? Terakhir ini ya Bapak Ibu dan Saudara. Boleh buka Mazmur 37 ayat 25 hingga 26. Mazmur 37 ayat 25 hingga 26. Silahkan kalau sudah dapat Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. 2, 3, ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini keuntungannya. Siapapun yang mengajarkan Taurat dan kebenaran itu kepada anak dan cucunya, lihat, pemazmur bilang, sejak muda aku sampai tua sekarang, aku tidak pernah melihat keturunan orang-orang benar itu menjadi kekurangan. Bahkan dia memberi roti dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kalau mau keturunan kita menjadi berkat bagi orang lain, maka ajarkan Taurat itu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya dia melakukan segala Taurat itu dan berpegang teguh kepada Taurat, pada firman, kepada perintah Tuhan itu. Sehingga dengan demikian, lihat Bapak Ibu. Jadi keberhasilan mereka ditentukan bagaimana mereka taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Jadi bangsa Israel itu nanti akan berhasil sejauh mana mereka patuh dan taat kepada Tuhan. Kalau tidak patuh dan taat, maka keberhasilan bukan milik mereka. Maka ada hubungannya ketaatan mereka kepada perintah, kepada patik, kepada firman, dengan keberhasilan mereka di tanah Kanaan. Tidak seperti salah tafsir yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat tadi dalam epistel. Mereka bilang seperti ini, engkau boleh
tidak menghormati bapakmu dan ibumu. Asal kau sudah memberikan persembahanmu kepada Tuhan, kau tidak harus taat kepada orang tuamu, kata ahli Taurat. Maka Tuhan bilang, kalian justru yang salah memahami Taurat Tuhan itu. Katanya begini, siapapun yang sudah memberikan persembahannya kepada Tuhan boleh tidak hormat kepada orang tuanya. Maka Yesus bilang, justru inilah firman Taurat yang dibuat semau dan seenaknya sendiri. Dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu dari firman yang kita dengarkan pagi ini paling sedikit ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, berpeganglah teguh pada perintah Tuhan. Radoti, kalau dikatakan berpegang, radoti, tidak melihat kondisi atau situasi. Di kondisi dan situasi apapun, perintah Tuhan itu harus dikerjakan dan harus dilakukan pada porsinya. Yang kedua, bersedia selalu mendengar firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau kita sudah mendengar Bapak Ibu, ada yang bilang unang marpinggol harpe atau jangan bertelinga kuali, karena katanya kuali punya telinga tapi tidak pernah bisa mendengar. Maka setiap orang yang punya telinga hendaklah ia dari pendengaranlah timbul apa? Dari pendengaran timbul pemahaman, dari pemahaman itu timbul iman. Sian tarbinegia do tubuh haporseal. Maka dari kita mendengar, maka lahirlah iman kita. Maka selalu beri perhatian untuk mendengar perintah Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, sungguh-sungguhlah mengajarkan kepada anak dan cucu kita. Tadi sudah saya baca di Mazmur 37 ayat 25-26. Siapapun yang mengajarkan kebenaran itu kepada anaknya tidak akan kekurangan, bahkan dia bisa memberikan berkat kepada orang lain. Apakah kita rindu keturunan kita, anak-anak kita menjadi berkat bagi orang lain? Kalau amang inang dan semua kita yang hadir di gereja ini rindu, tetaplah berdiri, berpijak dan tetap teguh dalam firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah Bapa di sorga. Atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh bersekutu di rumahmu yang kudus ini. Memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu 14 setelah Trinitatis. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Sesungguhnya perintah Tuhan itu membawa kami kepada sukacita. Siapapun yang melakukan perintah-perintah Tuhan akan hidup dalam ketentuan dan kebenaran Tuhan. Berkati firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, supaya kami dimanapun berada, baik di rumah, di tempat di mana kami bekerja, di lingkungan dimanapun kami berada, kami tetap berpegang pada aturan-aturan dan perintah Tuhan saja. Sebab itu adalah sukacita bagi kami. Bapa di sorga, berkatilah semua jemaat-Mu yang turut hadir di ibadah minggu pagi hari ini. Berikan sukacita, kesehatan, berkat-berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kami hidup dan menghidupi kehidupan kami ini dengan tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu sendiri. Berkati Bapak, Ibu dan saudara-saudara kami yang datang di ibadah ini dalam kehidupan, dalam rumah tangga dan dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan di tempat di mana mereka bekerja. Biarlah tangan Tuhan menolong sehingga kami dapat melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berkati semua jemaat Tuhan di HKBP Padang Bulan, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, Ama, Ina, hingga yang sudah lansia. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam setiap kehidupan tanggung jawab kami. Seluruh warta yang sudah kami dengarkan tadi, kiranya segala program-program di tengah-tengah gerejamu dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Anak lahir yang sudah Kau karuniakan bagi keluarga Wesley M. Marpaung dan Ibu Dewanti Borusinaga, kiranya Tuhan memberkatinya menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kegiatan VHD dan safari dan ibadah lain di tengah-tengah gerejamu ini. Kiranya Tuhan yang memberkatinya sehingga melalui ibadah kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan dan semakin mengenal aturan, ketentuan-ketentuan dan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan acara penghiburan yang dilakukan setelah ibadah pukul 10.30 nanti. Kiranya kehadiran gerejamu betul-betul dapat memberikan penghiburan bagi keluarga yang telah ditinggal oleh orang-orang terkasih mereka pada hari yang lalu. Kiranya Engkau berkati gerejamu hadir di situ, memberikan sukacita dan memberikan pengharapan baru bagi keluarga yang berduka cita. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup,
Kami dalam tangan pengasihan Tuhan, kiranya semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terimalah doa kami ini, ampunkan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kedua dan tali kasih untuk keluarga Amang Sintua RH Simare-Mare